Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Gunakan nomor 45 dan nomor 10 untuk menjawab. Katakan bahwa nomor 2 adalah seorang dari sebelum zaman dinasti Ming. Oh ya, BTW dinasti Ming kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu ya, sekitar 1600-1700an setahu gua. Seperti yang Anda perintahkan, bos. Ini benar-benar menyenangkan. Memainkan bagian dari karakter yang berbeda, bahkan lebih menarik daripada bermain dengan Windsor Green superkomputer. Oke, cukup bermain. Sudah waktunya untuk memberitahu Penatu Warong tentang misi pendatang baru. Oke, bos. Di sini mereka pura-pura mengobrol. Nggak begitu yakin, tapi harusnya seseorang dari sebelum zaman dinasti Qing. Oh enggak, seharusnya sebelum dinasti Ming. Saat aku bergabung, 02 sudah ada di sini. Salam kepada pendatang baru. Aku akan menjadi penuntunmu untuk saat ini. Karena kau anggota ke 129 yang akan bergabung, tolong ganti namamu menjadi 129. Setelah itu, Presiden akan memberikan misi pendatang barumu. Jika kau bisa menyelesaikannya, kau akan diberikan sejumlah poin kontribusi. Setelah selesai dengan misi pendatang baru, kau akan secara resmi diterima sebagai anggota baru. Dan juga secara resmi mengambil langkah pertama dalam perjalananmu menuju kehidupan kekal. Sekarang, apa kau siap? Tuan Rong berkata, Klub Eternal adalah klub yang didirikan oleh Tuan Lu bagi mereka yang mencari umur panjang. Klub ini telah muncul banyak waktu sepanjang sejarah, setiap kali dengan nama yang berbeda. Untuk era ini, mereka disebut Klub Eternal. Klub Eternal memiliki 3 misi yang juga memandu arah perkembangan klub. Pertama, melindungi bumi. Untuk waktu yang lama, bumi akan menjadi satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali. Jadi, kita tidak boleh mengabaikan planet ini. Kedua, perkembangan teknologi, terutama teknologi mengenai eksplorasi ruang angkasa yang akan memungkinkan anggota klub untuk mematahkan belenggu bumi untuk mencari dunia yang lebih baik. Dan ketiga, perkembangan biologi dan evolusi manusia. Terus Tuan Rong berhenti. Paman, kenapa kau berhenti? Nomor 45 dan nomor 10 kemungkinan adalah orang yang berusia di atas ratusan tahun. Adapun nomor 2, mereka pasti berasal dari era yang lebih kuno. Apakah ini berarti semakin kecil angkanya, semakin tua mereka? Meskipun keluarga Glory, BTW keluarga Ron diganti keluarga Glory ya. Meskipun keluarga Glory kami memiliki lebih dari 100 tahun sejarah, namun di klub ini ada eksistensi yang telah hidup sejak dinasti Ming. Pengalaman dan kekayaan yang dikumpulkan oleh keberadaan ini selama bertahun-tahun pasti sudah mencapai jumlah yang sangat menakutkan. Jadi kita nggak boleh menyinggung salah satu orang di sini. Ya, terus tiba-tiba bunyi tuh HP-nya. Muncul nih, pesan sistem. Ketua telah mengirim pesan baru. Detail tentang misi pendatang baru nomor 129. Deskripsi misi, Klub Eternal membutuhkan tempat berkumpul di ibu kota. Persyaratan misi, 1. Lingkungan harus bersih dan tenang. Lokasi juga harus terletak di tanah utama dengan suasana akademik yang kuat. Kedua, lokasi harus memiliki luas 2.500 sampai 3.000 meter persegi. Hadiah misi 500 poin.
ketua mengirim misi. Gak heran kenapa nomor 2 mengatakan misi itu lebih seperti hadiah untuk pemula. Kesulitannya tidak terlalu tinggi. Kalian sebaiknya tidak lupa siapa orang-orang yang mengawasi kita sekarang. Aku ingin semua orang mengambil tindakan dan temukan tempat yang cocok dengan persyaratan dengan sempurna. Baik, dimengerti. Lalu kita kembali ke Luli dan juga Robert. Robert berkata, "Bos, ada berita dari keluarga Glory." "Diterima, kami akan berusaha keras dan menyelesaikan misi cepat mungkin." Sepertinya ikan mengambil umpan. Bagus, tapi kita juga tidak bisa lengah. Kau tidak boleh membiarkan keluarga Glory mengetahui lokasi kami. Santai bos, dengan aku di sini, mereka tidak akan bisa menemukan bahkan satu helai rambut kita. Dalam hati Luli, gak ada yang lebih menarik daripada secara pribadi menciptakan organisasi besar. Dan selanjutnya, hal ini tidak diketahui oleh para dewa dan tidak terlihat oleh hantu. Sekarang kita lompat ke beberapa hari kemudian. Di sini Robert memberikan berkas-berkas nih, mungkin foto-foto rumah atau mansion yang akan digunakan ya untuk dipakai buat klub Eternal yang di-request sama si Luli. Ini semua masih hangat karena baru dicetak. Siapa yang akan berpikir bahwa mereka akan begitu cepat? Semua lokasi ini sangat bagus. Mereka pasti benar-benar tidak ada upaya untuk menemukannya. Keluarga Glory benar-benar keluarga kaya raya. Harga tempat-tempat ini tidak murah, tapi sebagai tempat berkumpul pertama untuk klubku, itu pasti tidak bisa kurang. Tempat ini terletak di belakang Universitas Futan, memiliki suasana akademik dan menggabungkan gaya tradisional dan barat. Tempat ini nggak buruk, Robert merespon nih. Aku juga memiliki mataku pada yang satu itu. Ini memiliki luas 3000 meter persegi dan merupakan kombinasi dari gaya tradisional dan barat. Nggak buruk. Baiklah, kita pilih yang ini. Lalu dipilih. Di sini ada si Tuan Rong di sana dan juga Luli datang tuh. Tuan Rong berkata, "Tuan Lu, Anda ada di sini. Kami sudah menunggumu." Luli merespon, "Aku minta maaf kepada Penatua Rong karena datang terlambat. Warna kulit Anda terlihat baik." "Itu semua berkat Anda. Saya merasa jauh lebih baik sekarang." Dan untuk sekarang, sisa umurnya itu 348 hari. Berarti ya setahun kurang lah ya. "Berkat Anda, saya merasa jauh lebih baik sekarang." Nggak perlu sopan, ini adalah sesuatu yang Anda tukarkan dengan uang Anda. Dalam hati Luli, memang meski kondisi tubuhnya sudah kembali seperti setahun yang lalu, itu masih nggak bisa lepas dari proses penuaan. Nggak, bagaimana mungkin saya bisa begitu? Tuan Lu adalah dermawan besar keluarga Glory kami. Terus ini keponakannya berkata, "Tuan Lu, izinkan saya membimbingmu berkeliling istana." "Tentu, Tuan Lu, silakan." Wah, gila, Robert berkata, "Bagus, tempat ini bisa diubah menjadi ruang komputer." Sam membalas, "Idiot, jangan membuat keputusan untuk Tuan Lu." "Tidak apa-apa, kau memilih tempat juga. Bukankah kau selalu menginginkan ruang pelatihan?" Tuan Lu, apa Tuan Lu puas dengan tempat ini? Jika tidak, kami masih memiliki lokasi lain. Kami pasti akan menemukan satu yang Anda akan puas." Lalu Robert, dia menekan sesuatu di HP-nya. Terus muncul nih sebuah misi lagi untuk Tuan Rong. Misinya, ini BTW pengumuman. Nomor 129 telah menyelesaikan misi pendatang barunya. Mereka akan diberikan 500 poin untuk penyelesaian, ditambah dengan 100 poin tambahan sebagai hadiah. Dengan total 600 poin. Terus nih yang lain nih, tanda kutip member lain berkata, "Selamat untuk pemula. Sepertinya pemula cukup mampu agar ketua puas dengan pekerjaan mereka. Memang Tuan Lu sudah lama tidak memberikan hadiah tambahan." Selamat. Wah, kita berhasil. Dalam hati Luli, karyawan, pelanggan, semuanya sudah lengkap sekarang. Kurasa sudah waktunya untuk transaksi baru. Dan sekarang akhirnya tempat itu pun jadi base camp mereka. Di sini Salm atau Peng Hao, dia latihan nih pakai samsak. Sasak, itulah. Ini kita background check ya. Peng Hao, karyawan nomor 001, tipe kepribadian, ahli logistik, ISTJ. Serius, tenang, dan memiliki kemampuan praktis yang hebat. Tidak ada kekurangan yang jelas pada kepribadian. Memiliki potensi pertumbuhan yang besar, menghususkan diri dalam pertempuran dan penjaga keamanan, dan akan bertanggung jawab atas keamanan internal dan eksternal klub Eternal. Nah, pusing gak lu? Nal semua. Memiliki potensi besar untuk pertumbuhan. Dianjurkan untuk meningkatkan kesulitan latihan fisik. Dan juga nih, Robert Tapan Morris, karyawan nomor 002, tipe kepribadian, pemikir, INTP, hanya akan melakukan hal-hal yang menurutnya menarik. Kelemahan kepribadian meliputi keinginan kuat untuk tampil, berspesialisasi dalam keamanan dunia maya, dan akan bertanggung jawab atas kehadiran virtual club Eternal di internet. Peringkat karyawan 8 dari 10. Tadi nggak ada ya? Oh, kalau Salm nggak ada, sedangkan kalau Robert ada. 8 dari 10. Memberinya lebih banyak waktu untuk berkembang direkomendasikan.
Adapun tanggung jawabku sendiri, aku harus tenang dan melatih kemampuanku sendiri melalui membaca, berpikir, bereksperimen, dan juga merencanakan untuk memperluas klub Eternal. Bagiku, waktuku tidak terbatas. Aku harus lebih fokus pada bagaimana perlahan dan mantap berjalan menyusuri sungai waktu. Memainkan Infinite Game harus menjadi jenis sikap yang perlu aku kembangkan. Menggunakan perspektif abadi untuk melihat sejarah kemanusiaan dan perkembangannya di masa depan. Apa yang harus kulakukan? Tidak, aku masih kurang. Saat ini aku masih orang normal. Aku bahkan mungkin tidak berpendidikan seperti orang normal. Sepertinya karyawanku dan aku harus bekerja lebih keras. Sekarang kita pergi ke villa keluarga Glory. Ada yang manggil nih, Acian, Acuan, Akuan. Aku dapat misi lain. Ini mungkin nama orang-orangnya lah ya dalam. Sungguh kakak, bagaimana kalau melakukannya? Misi kali ini adalah untuk menemukan bakat. Nih, peringkat misi mudah. Rekrut pelatih. Detail misi, rekrut pensiunan anggota dari pasukan khusus. Hadiah misi 10-50 poin. Dan di sini yang dapat yaitu sengaja ya dibikin yang dapat dari keluarga Rong. Terus datang Tuan Rong tuh. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian pikir bakat akan datang untuk menemukan kita sendiri, Gunakan semua koneksi kalian. Kalian hanya harus merekomendasikan yang paling luar biasa untuk Tuan Lu. Iya paman. Dan di sini terlihat ya, misinya diklaim oleh member 129. Sepertinya Tuan Rong cukup cepat untuk bertindak. Dengan pelatih pasukan khusus datang, hari-harimu yang lebih baik akan segera dimulai. Bocah yang malang. Sam membalas, apa nggak bisa kau melakukan apa-apa selain menggonggong sepanjang hari? Dasar idiot. Terus Luli berkata, kau juga nggak boleh terlalu santai. Bahasa Cinamu terlalu modern. Kau harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan sejarah Cina. Dan singkirkan kebiasaan jargon yang kau ambil dari percakapan internet. Oh nih, jargon adalah kosakata khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Kau juga perlu membantu mengumpulkan data tentang kemungkinan pelanggan di seluruh dunia dan membantuku menerjemahkan data mereka dengan sempurna. Sangat penting bahwa kau mahir dalam berbagai bahasa. Kau juga memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Robert merespon, jangan khawatir bos, dengan IQ-ku, aku akan dapat mempelajari semuanya dengan cepat. Luli merespon, nggak perlu bagiku untuk menuliskannya. Robert belakang berkata, teruslah membual sana. Luli melanjutkan, Peng Hao, pelatihanmu selanjutnya tidak akan mudah. Untuk memaksimalkan potensimu, aku berencana membiarkanmu menjalani pelatihan dengan kecepatan 100 kali. Pada periode ini, kau harus belajar pertempuran jarak dekat, keterampilan senjata api, pekerjaan keamanan, dan keterampilan lain yang relevan dari pelatih. Aku harap kau tidak akan goyah, Tuan. Ada bisa menganggapnya selesai. Sekarang kita lompat ke beberapa hari kemudian. Terus dateng nih, ini harusnya pelatihnya ya. Selamat pagi Tuan Lu. Nama saya Zexir. Saya minta maaf karena tidak bisa memberitahu Anda unit tempat saya bekerja. Mulai hari ini, saya akan tidak ada hubungannya dengan mereka. Luli berkata, apa kau ingin sarapan dulu? Zexir menjawab, Tuan, saya sudah makan saat saya di pesawat. Saya bisa mulai kapan aja Tuan. Dalam hati Luli, mereka cukup efisien. Gak heran, mereka adalah keluarga Glory. Instruktur Luli berkata, instruktur Zexir, adik kecil Peng Hao ini akan berada di bawah perawatanmu kemudian. Gak perlu go easy. Aduh, pergi mudah. Gak perlu pergi mudah. Aduh, ditranslate dari Inggris banget tuh. No need to go easy on him. Gak perlu pergi mudah pada dirinya. Maksudnya kayak gak usah ngepur lah. Bukan ngepur, apa ya? Gak usah. Jangan dimudahkan, keras-keras aja gitu maksudnya ya. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Sam berkata, instruktur, aku akan berada di bawah perawatanmu. Zexir merespon, percayalah, aku akan menjagamu. Terus sekarang ini, komputernya sekarang keren ya. Komputer si Robert. Komputer mutakhir saat ini yang tersedia di pasaran tidak bisa lagi memenuhi permintaan Roberts. Aku takut salah satunya hal yang dapat memungkinkan dia untuk menunjukkan potensi penuhnya adalah komputer super. Setiap unit komputer super kelas atas berharga lebih dari ratusan juta. Meskipun biayanya tidak rendah, ini sangat penting untuk masa depan klub Eternal. Ini adalah salah satu dari banyak hal yang perlu aku investasikan. Adapun Peng Hao atau Saum, aku percaya dia bisa melakukannya. Dan di sini hari pertama, Saum atau Peng Hao dihabisi tuh, dihajar habis-habisan. Dalam hati Peng Hao atau Saum, perasaan ini benar-benar berbeda dari perkelahian jalanan. Ini seperti mencoba melewati tembok. Apa ini? Kekuatan seseorang dari pasukan khusus. Zexir berkata, hei, jangan bilang hanya itu yang kau punya. Aku gak punya waktu untuk bermain-main rumah-rumahan denganmu. Hei, pria tangguh, jangan meremehkanku. Di sini, Sam langsung maju untuk menyerang, tapi berhasil ditahan dan Sam dihajar tuh. 1, 2, dan ditendang. Tapi di sini, si Sam gak tumbang dan berhasil menahan sakitnya lah ya. Zexir berkata, di pasukan, orang lemah sepertimu bahkan tidak akan melewati penyaringan awal. Bosmu terlalu baik kepadamu.
Alih-alih membuang-buang waktu kita seperti ini, kau mungkin juga menyerah. Maka aku tidak perlu melalui semua masalah ini juga. Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri, Saudara Peng. Kau juga tidak ingin menghabiskan setiap hari dengan anggota tubuh yang terkilir. Benar bukan? Kau, ayo lakukan. Dalam hati Seksir, nggak buruk. Dan di sini Luli lagi nonton tuh. Hey, perhatikan gerak kakimu. Jangan berharap untuk melumpuhkan lawanmu dengan satu pukulan. Ayo, coba lagi. Melihat itu, dalam hati Luli, bagus. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sudah waktunya untuk memberimu sedikit dorongan, mempercepat waktu 100 kali. Lalu setelah itu ada nelpon nih. Tuan Lu, apa kau ingat aku? Tentu saja aku ingat kamu. Kau mahasiswa itu kan, Baron Cheng. Baron Cheng. Ya, si Cheng itulah. Lalu di sini Sal membawakan berkas-berkas nih. Tuan, ini informasi tentang mahasiswa yang Anda suruh saya selidiki. Anak ini sebenarnya cukup berpengaruh di sekolahnya sekarang. Terus pas dilihat, edisi terbatas Apple iPhone 13 Pro Max 13.000, Gucci backpack 24.700, gaming system 8.000, ditambah berbagai jenis produk kosmetik wanita. Astaga, dia benar-benar tidak menahan apapun. Aku gak menyangka dia benar-benar menggunakan semua uang itu untuk merayu seorang gadis. Beberapa hari yang lalu, dia berada di pesta ulang tahun wanita paling tercantik di kampus yang berlangsung di sebuah restoran mewah. Dapat dianggap bahwa Cheng telah menjadi sorotan. Tidak hanya memberikan banyak barang-barang bermerek mahal, dia bahkan mengaku di tempat pengeluaran setelah itu hanya meningkat. Dia sekarang dikenal sebagai Fuerdai atau Fuertai, yang itu loh, generasi kedua kaya raya. Nah, berdasarkan penyelidikan saya, dalam rentang waktu kurang dari seminggu, Baron sudah menghabiskan hampir 100.000 yuan. Betul, gue nggak tahu Baron itu Baron kayak apa ya? Kayak kalau kalian tahu tuh di anime atau di manhwa apa manga gitu, Baron tuh sebutannya kayak royalty atau bangsawan. Tapi gue nggak tahu di sini Baron tuh bangsawan atau namanya Paron gitu. Intinya si mahasiswa Cheng lah. Cheng sudah menghabiskan hampir 100.000 yuan. Jadi seperti itu. Sepertinya uang yang aku berikan kepadanya nggak cukup. Kalau begitu, biarkan aku bertemu lagi dengannya sekali lagi dan lihat apa permintaannya. Dan di sini Cheng menunggu di sebuah kafe. Dalam hatinya, kenapa dia belum di sini? Jangan bilang dia tidak akan datang. Maka bukankah itu berarti aku akan terus tiba-tiba sama datang? Dan datang tuh Luli. Nah itu dia datang. Pedagang waktu, Tuan Lu. Tuan Lu, Anda kira di sini? Tuan Chang. Kenapa Chang tadi Cheng? Tuan Cheng, tampaknya Anda sudah menjalani kehidupan yang cukup mewah baru-baru ini. Cheng merespon, Tuan Lu, Anda bercanda. Di sini, silahkan duduk. Luli berkata, melihat pakaian Anda, biayanya seharusnya tidak murah bukan? Saya bisa melihat bahwa Anda menaruh uang yang saya berikan untuk digunakan dengan baik. Itu biasa aja, Tuan Cheng. Karena spesialisasi profesi saya sangat jelas kenapa Anda meminta untuk bertemu dengan saya hari ini. Saat ini, Anda masih memiliki 64 tahun lagi. Katakan padaku, Tuan Cheng, berapa tahun Anda berencana menjual kepada saya kali ini? Tuh, sisa 64 tahun, 26 hari, sekian. Nama Baron Cheng. Itu, Tuan Lu, karena saya memiliki 64 tahun tersisa, apa bisa saya menjual beberapa tahun umur ke Anda lagi? Karena ini transaksi kedua kami, jumlah waktu yang bisa Anda jual tidak akan terbatas. Anda bebas memutuskan berapa tahun Anda ingin menjual kepada saya. Tapi biarkan aku mengingatkanmu, untuk setiap tahun yang Anda jual, tubuh Anda akan menua juga. Silahkan pikirkan itu. Anda saat ini seorang mahasiswa muda dan penuh harapan. Anda masih memiliki banyak peluang di masa depan. Cing-cing atau ceweknya, Cing-cing berkata, jika aku ingin kita bersama, saya harus memiliki mobil yang bagus. Agar kita bisa berpergian bersama, saya ingin dia berkomitmen dan pergi dengan saya. Saya ingin membawanya berkeliling dunia. Tuan, bukankah kau bilang aku masih punya 64 tahun lagi? Lalu mari kita pergi untuk angka yang terakhir dengan 0. Aku akan menjual 4 tahun umurku. Enggak. Mari kita pergi untuk seluruh nomor. 5 tahun. Aku ingin menjual 5 tahun umurku. Setelah ini, aku tidak akan mencarimu lagi. Aku janji. Tolong tetap tenang, Tuan Cheng. Aku seorang pengusaha. Selama aku bersedia untuk menjual, aku bersedia untuk membeli. Aku tidak akan melakukan apapun terhadap tuntutan pelangganku. Kemudian, Tuan Cheng, sesuai dengan keinginanmu, kami akan menggunakan 5 tahun umurmu dalam pertukaran untuk 1,5 juta yuan tunai. Apakah itu benar? Iya, tepat sekali. Lalu akhirnya, nih, pada 27 Agustus, akun Anda yang berakhir pada 6120 telah disetorkan sejumlah 1,5 juta yuan. Saldo Anda saat ini adalah 1,5 juta yuan 682. Nah, di sini aku mendapatkannya 1,5 juta. Terima kasih banyak, Tuan Lu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!